Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Okay, meet again with Pak Bryans in Learning English. Before we start our lessons today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Students, do you know what we will learn today? Yup, we will learn in the next theme. In the theme 9, healthy and nutritious food. Coba diulang, healthy and nutritious food. Ya, pada bab ini kita akan belajar mengenai makanan yang healthy dan nutritious. Apa itu healthy? Healthy adalah sehat dan nutritious adalah bernutrisi. Jadi, healthy and nutritious food adalah makanan yang sehat dan bernutrisi. Do you know what is healthy and nutritious food? Ya, sudah Pak Brian jelaskan ya tadi. Healthy and nutritious food adalah makanan yang sehat dan bernutrisi. Jadi, makanannya adalah makanan seimbang yang berisi berbagai macam sayuran dan berbagai macam bahan-bahan alami lainnya. Healthy eating, it's something everyone know they should do, but few of us do as consistently as we would like. Healthy eating, memakan yang sehat, adalah sesuatu yang semua orang tahu, tapi tidak semua orang melakukannya. Ya, ini terlihat dari masih banyak yang suka jajan sembarangan. Ya, kadang makan tidak diatur, suka makan telat atau makannya terlalu banyak nasi. Oke, jadi nutrisinya tidak dipertimbangkan. Kemudian, why we need healthy and nutritious food? Mengapa kita butuh makanan yang sehat dan bernutrisi? We need healthy and nutritious food for our body. Untuk apa? For our body, atau untuk tubuh kita. With the healthy and nutritious food, our body can away from disease. Dengan makanan yang sehat dan bernutrisi, badan kita bisa jauh dari disease. Apa disease? Disease itu temannya COVID. Ya, disease itu adalah penyakit. Ya, so our body health. So keep our body health. Jadi jaga tubuh kita tetap sehat. Pintar. So, di sini ada beberapa jenis bahan makanan yang merupakan bagian dari healthy and nutritious foods. Yang pertama, di sini ada basil leaf. Ya, basil leaf. Di sini ada basil leaf. Nah, basil leaf ini seringkali digunakan ya untuk campuran makanan. Daun basil. Ya. Kemudian di sebelah kanannya ada bean sprout. Coba diulang, bean sprout. Bean sprout adalah camba. Ya. Bean sprout adalah camba. Kecamba. Kemudian ada lagi yang namanya spinach. Pasti sudah sering ya mendengar spinach. Spinach adalah bayam. Ada di sayur bening, biasanya ada spinach. Kemudian berpindah ke long bean. Di long bean ini adalah kacang panjang. Betul. Ya, long bean. Long panjang, bean kacang. Kemudian ada tamarin. Tamarin. Tamarin seperti bentuknya, tamarin adalah buah asem. Ya, coba diulang. Tamarin adalah buah asem. Kemudian ada lagi di sini lauk berupa protein
nabati, maaf, yaitu ada tempe. Dia merupakan bagian dari kacang kedelai. Ya, dia mengandung banyak serat makanan yang menyehatkan. Betul. Tempe ya, tetap tempe ya. Nah, dilanjutkan dengan bahan-bahan penyusunnya. Ada apa saja? Di sini dimulai dengan ada garlic. Coba diulang, garlic. Garlic adalah bawang putih. Garlic adalah bawang putih. Sedangkan di sebelahnya ini yang berwarna merah bernama onion. Yang merah ini bernama onion. Yang putih garlic, yang merah onion. Lalu di sebelahnya lagi ada egg. Coba diulang, ada egg. Egg adalah telur. Egg adalah telur. Kemudian ada palm sugar. Coba diulang, palm sugar. Palm sugar. Palm sugar artinya adalah gula aren atau gula merah, ya, atau gula kelapa. Kemudian ada di sebelahnya, di sini berwarna putih, sugar. Sugar saja. Sugar, ya, gula. Kalau sugar saja berarti merujuk pada gula putih atau gula yang berasal dari tebu. Oke, bedanya seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada, pasti sudah sangat mengenal. Apa ini? Fruits. 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 Nah, fruits artinya buah-buahan. Nah, setelah kita mengenal bahan-bahan yang ada di makanan yang healthy and nutritious food, and then what is inside this food? Di sini ada chicken soup. Ya, di sini ada chicken soup atau sop ayam. Coba anak-anak lihat gambar yang sudah Pak Brian tampilkan dan tebak apa yang ada di dalamnya. Kita mulai. Yang pertama, kira-kira kita mulai dari yang berwarna orange terlebih dahulu, yaitu berupa, oh iya, kita mulai dari yang atas terlebih dahulu. Onion atau bawang merah. Ya, onion atau bawang merah. Ini baru yang berwarna oranye, yaitu carrot, wortel. Carrot, wortel. Ada celery. Ada celery. Coba dilihat di situ ada yang daunnya kecil. Ya, potongan daun. Itu namanya daun seledri. Seperti anak-anak membuat sup, di situ ada potongan daun kecil, namanya celery. Nah, tidak lupa ada garlic di sebelahnya wortel. Garlic, masih ingat? Garlic adalah bawang putih. Kemudian ada parsley. Coba diulang, parsley. Sekali lagi, parsley. Parsley itu yang mana? Parsley itu yang berwarna putih dengan daun yang menggerombol itu, ya, atau daun ketumbar. Coba anak-anak lihat nanti kalau masak pasti ada daun seperti ini, ya. Ada parsley. Kemudian ada, tidak lupa, chicken yang paling besar. Situ ada chicken. Chicken soup tanpa chicken ya bukan chicken soup. Nah, makanya tidak lupa memasukkan chicken ke dalam supnya. Jangan lupa memasukkan sugar, yaitu gula, kemudian salt, dan ditambah dengan pepper. Apa pepper? Pepper bukan kertas, ya. Coba dilihat tulisannya di pojok kanan atas. Pepper. Nah, itu artinya adalah lada. Ya, lada. Kalau kertas itu paper. Kalau ini pepper. Bacanya seperti itu. Oke. Setelah kita lihat bagaimana cara memasak, kemudian kita pindah ke yang bernama prosedur teks. Prosedur teks. Prosedur teks adalah teks yang berisi mengenai bahan, alat, dan cara melakukan sesuatu.
Pada bab ini kita akan belajar mengenai prosedur teks bagaimana memasak sesuatu. Nah, di sini digambarkan oleh seorang chef ya. Di sini biasanya seringkali dilakukan oleh seorang chef. Prosedur teks terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ingredient atau bahan-bahan apa yang digunakan di dalam masakan tersebut. Di situ ada 3 eggs, 1 onion, 3 spoons of oil, half spoon of salt, 3 telur, 1 bawang merah, 3 sendok minyak, dan setengah sendok garam. Di situ bagian yang kedua yaitu ada tools atau alat apa yang digunakan. Yang pertama ada fry pan. Fry pan adalah penggorengan. Ada stove. Apa stove? Tidak lupa stove. Apa stove? Ya, kompor. Kemudian dibutuhkan ada spoon, sendok, ada fork, garpu, dan ada knife atau pisau. Bagian yang ketiga yaitu steps. Ya, ada steps. Steps merupakan langkah-langkah. Coba kita amati ya. First, the eggs in the bowl. Nah, diapakan ini? Letakkan telur in the bowl. The second, add the chopped onion and salt. Add artinya tambahkan. Chopped onion adalah bawang merah yang telah diiris dan garam. Ya, setelah telurnya ditaruh di mangkok, kemudian add the chopped onion and salt. And then the third atau yang ketiga, stir all of them in the bowl. Stir all of them in the bowl atau aduk semuanya di mangkuk. Heat the cooking oil in a fry pan and add the mixture. Panaskan penggorengan. Maaf, cooking oil adalah minyak goreng in a fry pan. Ya, di penggorengan dan masukkan adonan. Masukkan adonan. Kemudian cook with the spoon and fork in low heat. Masak dengan sendok dan garpu dengan api kecil. Ya. Finally, an egg omelette is ready to enjoy. Finally, an egg omelette is ready to enjoy. Akhirnya, omelet telur siap untuk dinikmati. Jadi teks prosedur kali ini membahas mengenai egg omelette. How to make an omelette. How to make an omelette atau bagaimana membuat omelet. Seperti itu, oke? Jadi dari mengenali makanan sehat itu seperti apa, makanan sehat itu terdiri dari apa, kemudian kita sampai ke ujungnya berupa teks prosedur bagaimana membuat makanan yang sehat dan bernutrisi. Iya. Is there an assignment? Yes, ada tugas untuk anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Pak Brian minta make some procedure text based on the example. Ya, buat teks prosedur berdasarkan contoh. Contohnya tadi ada 3 bagian. Ya, tolong dicatat ada 3 bagian dan Pak Brian bebaskan judulnya dan tema yang anak-anak ingin angkat. Contoh, anak-anak ingin membuat teks prosedur tentang sup, bisa. Atau anak-anak ingin membuat teks prosedur mengenai membuat roti atau cake dan segala macamnya, Pak Brian bebaskan. Namun berdasarkan contoh, teks prosedur anak-anak harus berisikan 3 bagian tadi. Teks prosedur
write in your book, assignment book, di buku tugas anak-anak ya, jangan di LKS, dan Pak Brian tunggu secepatnya. Oke, jangan sampai terlambat ya mengumpulkannya. Itu saja dari Pak Brian untuk pagi hari ini. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jangan lupa untuk sarapan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later students.